kerjasama ekonomi internasional. Hai, apa kabar semua generasi yang hebat dan luar biasa? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ibu senang membersamai kamu semua dalam belajar. Ingatlah, COVID itu masih ada, jadi jangan pernah bosan mengikuti protokol kesehatan. Kamu tahu nggak? Kita itu tadinya sudah direncanakan untuk belajar tatap muka di sekolah. Tetapi karena laporan Satgas COVID mengatakan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan penderita COVID di Batam, maka kita diminta kembali untuk melakukan PJJ. Jadi, tolong ya, ikutilah protokol kesehatan kemana dan dimanapun kamu berada. Ya, sebelum kita memulai materi kita, Ibu ajak kalian untuk menyimak tayangan berikut ini. Hari gini masih pakai masker. Copotlah masker lo. Maaf ya kak, mejanya hanya untuk 2 orang. Ya elah mas, ribet banget sih. Kita berempat ini kan temenan, ngapain juga harus jauh-jauhan, iya kan? Alah, santai sih mas. Iya mas. Apa tuh? Nih, cobain deh. Coba aku mau nyobain punya lo. Alpukat, enak banget, manis. Ya, kamu mau cobain gak? Aku pengen enak loh. Apa? Kopi. Gede ya? Iya, enak sumpah. Enak ya. Parah. Oh, gue bagi duluan ya? Coba dapetnya kalau ada apa kabarin aku. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Bye, aku duluan ya. Dadah. Halo Nek, aku pulang. Ini mana? Ibu ini punya aku ya? Salah ya. Halo Aiman, Halo? si Fadil tuh kena COVID. Serius? Gimana dong? Kita tuh dari kemarin main sama dia. Aduh. Nah, Mas Menteri mengatakan perubahan tidak dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambil langkah pertama. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Terjadinya alih teknologi. 5. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Nah,
Berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama kita lihat kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Ya. Kemudian yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu, misalnya ASEAN, AFTA, APEC, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama antara lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, misalnya International Labour Organization dan International Monitoring Fund. Keempat, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional, misalnya ASEAN dan Uni Eropa. Nah, berikutnya ada Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Yang pertama kita lihat EEC, European Economic Community atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, yaitu suatu kerjasama antara negara-negara Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di Eropa. Yang kedua, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut adalah lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kita lihat yang pertama, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Pendiri Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili S. Rajaratnam, Thailand diwakili Thanat Koman, dan Filipina diwakili Narcisco Ramos. Negara anggota: 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Filipina, 4. Thailand, 5. Singapura, 6. Brunei Darussalam, 7. Kamboja, 8. Laos, 9. Myanmar, 10. Vietnam. Tujuan: mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di Asia Tenggara, menciptakan keamanan dan perdamaian Asia Tenggara, membantu memecah masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara. Apa sih pengaruh ASEAN itu terhadap kehidupan kita? Ibu ajak kamu untuk menyimak tayangan berikut ini. Halo kawan-kawan, tahu nggak sih kalau ASEAN punya pengaruh besar di kehidupan kita? ASEAN secara langsung atau tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan kita. Hanya saja, seringkali kita tidak menyadarinya. Bayangkan, ASEAN
ASEAN sebagai satu rukun tetangga atau satu rukun warga membuat aturan-aturan dan kebijakan untuk memudahkan warganya hidup tentram, aman, dan sejahtera. Untuk menciptakan rasa aman, ASEAN membuat suatu perjanjian yang dinamakan Treaty of Amity and Cooperation atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama agar negara-negara di kawasan dapat menjaga perdamaian, saling menghormati, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara damai serta saling bekerja sama. Karena perjanjian ini, negara-negara di kawasan jika berbeda pandangan, kepentingan, atau berselisih paham, mereka harus menahan diri, tidak langsung menyerang satu sama lain. Inilah rasa aman yang kita dapat dari ASEAN, sehingga kita bisa bersekolah, bekerja, berkarya, dan bersaing tanpa harus merasa takut. Dapatkah kamu bayangkan jika ASEAN tidak membuat perjanjian persahabatan dan kerjasama tersebut? Ya, betul. Negara-negara jika berselisih dan berbeda pendapat dapat langsung menyerang dan tidak menahan diri. Akibatnya, rakyat yang merugi. 8 Agustus 1967, penyelesaian konflik menciptakan perdamaian mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Tahukah kamu, sebelum ASEAN dibentuk, terjadi konflik-konflik antara Indonesia-Malaysia, antara Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Kamboja, Vietnam. Serta adanya isu komunisme sempat dikhawatirkan akan membelah negara-negara di kawasan. ASEAN dibentuk untuk membantu menyelesaikan konflik antar beberapa negara saat itu, sehingga perdamaian dapat tercipta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena ASEAN, kita bisa menikmati bebas visa untuk masuk dan berkunjung ke negara-negara ASEAN. Jika kamu adalah perawat, insinyur, dokter gigi, ahli bidang obat-obatan dan tenaga pariwisata, kamu juga bisa bekerja dengan lebih mudah loh di negara-negara ASEAN. Banyak sekali kerjasama ASEAN yang tidak secara langsung kita rasakan secara individual, tapi memberi manfaat secara luas bagi masyarakat kita. Misalnya, kerjasama di bidang pendidikan, wirausaha kecil dan menengah, bisnis, tenaga kerja, pertanian dan perikanan, pencarian dan pertolongan atau SAR, lingkungan hidup, bahkan pemberantasan terorisme dan narkoba. Nah, ternyata banyak ya pengaruh ASEAN bagi kehidupan kita. Sebagai bangsa Indonesia, salah satu negara pendiri ASEAN, selain bangga, ayo kita manfaatkan peluang di ASEAN. Ya, sampai di sini jumpa kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa bahagia.